Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2018 dengan NIM B100181777. Kelas C, mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang eksistensi alternatif penyelesaian sengketa. Untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu oleh dosen pengampu Dr. Asyad SHMH dan Herlina Mani SHKN. Eksistensi alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Penyelesaian sengketa di Indonesia atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi filsafat bangsa Indonesia sejak dulu kala. Hanya penamaannya tidak memakai kalimat penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan filsafat nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Misalnya masyarakat antar daerah yang berkaitan lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dalam bentuk musyawarah. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa atau negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila kita baca rumusan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sementara itu, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian sengketa litigasi di pengadilan negeri. Menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk penyelesaian sengketa sendiri atau menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa tersebut haruslah sejalan atau dituangkan dalam bentuk tulisan yang disetujui oleh para pihak. Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 1851 sampai 1864 KUH Perdata, di mana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menyajikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Berikutnya, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga atau netral atau mediator, guna mencari bentuk penyelesaian sengketa yang dapat disepakati para pihak. Bedanya dengan negosiasi, bentuk ini selalu melibatkan pihak ketiga untuk arbiter merupakan penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan penyelesaian kepada pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. Dalam bentuk ini, keputusan penyelesaian sengketa tidak lagi didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi diserahkan kepada arbiter. Keputusan arbiter bersifat mengikat para pihak. Mengenai arbiter ini, di Indonesia telah dibentuk suatu badan khusus, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. BANI ini badan otonom yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN sebagai sarana penyelesaian cepat dan efektif sengketa-sengketa perdata. Berikutnya, pengaturan dalam hukum positif Indonesia. Pembahasan ini mengenai pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pada undang-undang ini, penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan pasal 12. Pasal 12 ini memungkinkan dilakukan upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelanggaran rahasia dagang oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.
Sekian penjelasan dari video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.